Babilonia kuno adalah kota berpengaruh yang berfungsi sebagai pusat sejarah peradaban Mesopotamia selama hampir 2 milenium. Dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 540 sebelum Masehi. Kota Babilonia terletak di dekat Sungai Efrat, sekitar 60 mil atau 100 km selatan Baghdad, di tempat yang sekarang disebut Irak. Babilonia memiliki dampak yang signifikan di sejarah peradaban Mesopotamia. Salah satu penguasa awalnya, Hammurabi, menciptakan sistem hukum yang keras. Sementara di kemudian hari, bahasa Babilonia digunakan di seluruh Timur Tengah sebagai cara berkomunikasi lintas batas. Code of Hammurabi, atau yang dikenal dengan Kode Hammurabi, meskipun bukan yang tertua di Timur Tengah, adalah salah satu yang paling terkenal. Kota ini juga dikenal dengan pembangunan Taman Gantung Babilonia, jika cerita kuno itu benar. Keajaiban dunia kuno yang diyakini sebagai orang dibangun oleh Raja Alkitabiah Nebukadnezar II. Para ilmuwan kuno yang tinggal di Babilonia membuat penemuan penting dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi. Di antara banyak pencapaian mereka mengembangkan trigonometri menggunakan model matematika untuk melacak Jupiter dan mengembangkan metode pelacakan waktu yang masih digunakan sampai sekarang. Catatan Babilonia kuno dari sejarah peradaban Mesopotamia masih digunakan oleh para astronom modern untuk mempelajari bagaimana rotasi bumi berubah. Kota kuno dan pencapaian masyarakatnya telah mempengaruhi orang selama ribuan tahun, dan dampaknya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Babilonia mula-mula. Secara arkeologis sedikit yang diketahui tentang sejarah awal Babilonia. Catatan kuno menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 tahun yang lalu, pada saat kota Ur, di tempat yang sekarang Irak Selatan menjadi pusat kerajaan. Babilonia adalah pusat administrasi provinsi dan merupakan bagian dari kerajaan Ur. Babilonia dibangun di daerah yang bersuhu sangat tinggi dan jauh dari jangkauan pertanian tada hujan. Sistem irigasi yang mendistribusikan air dari Efrat diperlukan untuk bercocok tanam. Sistem seperti itu dapat menuai keuntungan dari tanah aluvial yang kaya dan mendukung pertanian yang sangat produktif di tanggul kanal. Posisi Babilonia di Sungai Efrat bersama dengan sistem kanal yang kemudian dibangun oleh penguasa Babilonia di wilayah itu, mendorong perdagangan dan perjalanan. Tahanan yang ditangkap dalam perang terkadang dipaksa untuk membantu membangun jaringan kanal di wilayah itu. Pada tahun 1894 sebelum Masehi, setelah kekaisaran yang berbasis di Ur runtuh, Babilonia ditaklukkan oleh seorang pria bernama Samu Abum. Dia adalah seorang Amori, anggota dari orang-orang berbahasa Semit dari daerah sekitar Suriah modern. Dia mengubah Babilonia menjadi kerajaan kecil yang terdiri dari kota dan sejumlah kecil wilayah terdekat. Babilonia tetap seperti ini sampai seorang pria bernama Hammurabi naik tahta. Dia memiliki pengaruh besar pada kekayaan kota dan mengubah kerajaan yang dulunya kecil ini menjadi sebuah kerajaan besar, menjadi sebuah sejarah peradaban Mesopotamia. Kerajaan Hammurabi. Hammurabi harus bersabar sebelum dia bisa berkembang. Babilonia terletak di antara dua kota besar yang dikenal sebagai Larsa dan Asyur. Dan Hammurabi harus berhati-hati. Setelah itu, dia melakukan serangkaian kampanye melawan Larsa dan menjatuhkan kekuasaan Rimsin yang telah memerintah kerajaan besar itu selama hampir 60 tahun. Kemenangan ini menandakan aneksasi semua pusat kota lama, seperti Ur, Uruk, Isin, dan Larsa. Penyerbuan lebih lanjut melawan Asyur dan Mari semakin memperluas kerajaan Hammurabi. Para arkeolog hanya tahu sedikit tentang seperti apa Babilonia itu sendiri pada masa pemerintahan Hammurabi. Sisa-sisa kota Hammurabi sendiri di Babilonia, sayangnya, hampir tidak dapat diakses karena permukaan air telah naik terlalu tinggi untuk memungkinkan mereka dijelajahi. Sementara, peninggalan arkeologi sejarah peradaban Mesopotamia di Babilonia yang berasal dari periode ini langka. Peninggalan tekstual mengungkap lebih banyak informasi. Hammurabi sangat dihormati.
sehingga dia dianggap sebagai dewa. Orang tua memberi anak mereka nama yang berarti Hammurabi adalah pertolonganku atau Hammurabi adalah Tuhanku. Hammurabi sendiri membahas sifat ketuhanannya dalam kitab hukumnya yang terkenal. Saat ini, Babilonia adalah situs warisan dunia UNESCO, dan daftarnya dapat dilihat di situs web UNESCO. Antara 2009 dan 2015, Dana Monumen Dunia mendukung proyek konservasi di Babilonia. Kekaisaran Babilonia Baru adalah sebuah peradaban dari bangsa Chaldea yang didirikan oleh Nabopolassar. Kekaisaran ini berdiri pada 626 SM setelah meruntuhkan kekuasaan kerajaan Asyur atau Assyria di Mesopotamia. Kekaisaran Babilonia Baru mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Nebukadnezar II tahun 602 sampai tahun 562 SM. Kejayaan Babilonia Baru ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, serta dikuasainya seluruh wilayah potensial di Mesopotamia. Penghujung Kekaisaran Babilonia Baru memiliki cerita menarik sebelum dikuasai oleh Korses II Kores Agung dari Kekaisaran Ahmadiyah Persia. Raja terakhir Kekaisaran Babilonia Baru adalah Nabonidus tahun 556 sampai tahun 539 SM yang naik tahta setelah pembunuhan Labashi Marduk yang hanya berkuasa beberapa bulan saja. Para ahli sejarah masih memperdebatkan apakah Nabonidus yang naik tahta punya peran dalam pembunuhan Labashi Marduk. Yang jelas, ketika diangkat, Nabonidus tidak mengira akan menjadi raja walaupun mungkin menginginkannya. Nabonidus bisa dibilang tokoh kerajaan dari sejarah Babilonia yang unik dan penuh misteri. Hingga suatu ketika pada 552 SM sampai 542 SM, Nabonidus menghilang. Raja itu mengasingkan diri di Taima, sebuah oasis gurun yang kaya di Arab hari ini di Provinsi Tabuk, Arab Saudi. Dia mempercayakan putranya, Belshazzar, untuk memerintah di ibu kota Babilonia. Para ahli sejarah tidak mengetahui alasan pasti mengapa pengasingan ini dilakukan oleh raja terakhir Kekaisaran Babilonia Baru itu. Pendapat mengatakan bahwa pengasingan ini disebabkan oleh perselisihan pemuka agama dan oligarki dalam sejarah Babilonia. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabonidus pergi karena penyakit gila. Ada pula pertanyaan lainnya, apa yang membuat Taima menarik dikunjungi Nabonidus? Cerita pengasingan ini tidak hanya terdokumentasi dalam peninggalan kerajaan Babilonia Baru, tetapi juga di perjanjian lama kitab Habakuk 3:3. Mengasingkan diri ke Taima tanpa kejelasan. Bisa jadi, Nabonidus tertarik pada Taima ketika kampanye militer melawan Edom, kerajaan yang terletak di Transjordania, yang memberontak. Kampanye ini terjadi pada Mei 553 SM, yang membuat banyak bangsa Yahudi ditawan dalam sejarah Babilonia. Usai menaklukkan pemberontak, Nabonidus berkampanye di Arab melawan suku Dadanuleyan. Suku ini berkuasa selama zaman BC di bagian utara Jazirah Arab, hingga Yatrib sekarang Madinah. Kampanye tersebut membuat kota-kota lain di Arabia, termasuk Taima, ditaklukkan Kekaisaran Babilonia Baru. Taima disebutkan menjadi pusat pemerintahan sementara pada musim panas 552 SM. Setelah itulah, Nabonidus tinggal di sana selama sekitar 1 dekade dan baru kembali ke ibu kota Babilonia. Kota Taima adalah oasis penting yang dilintasi jalur perdagangan Arab, namun lemah secara pertahanan. Fakta ini masuk akal jika menjadi alasan mengapa Kekaisaran Babilonia Baru menguasainya. Namun, sangat tidak jelas mengapa Nabonidus mengasingkan diri di Taima. Bisa jadi, alasan agama adalah yang sangat penting diyakini. Ibunya adalah pendeta wanita bulan Sin. Nabonidus sendiri secara terang-terangan menyembah Sin. Kepercayaan ini berbeda dengan penduduk ibu kota Babilonia yang merupakan pusat pemujaan Marduk. Dalam penyembahan Marduk, otoritas agama menyelenggarakan festival untuk masyarakat yang disebut Festival Tahun Baru. Dalam festival tersebut, raja harus menyerahkan dirinya kepada Marduk, melepaskan mahkota dan lambang kerajaannya sementara menyerahkan tahtanya, berdoa, dan menerima hukuman keras dari pendeta. Nabonidus tentu menolak secara penyembahan kepada Marduk.
dia kerap menelantarkan festival tahun baru yang membuatnya difitnah oleh para pendeta Marduk. Sikapnya juga sangat mengacuhkan Marduk. Terbukti dalam silinder Nabonidus, prasasti berbahan tanah liat, dia mendirikan kuil untuk 3 dewa. Isin di Haran, Anunitu Dewi Perang di Sipar, dan Dewa Matahari Samas di Sipar. Pendapat lain justru mengatakan bahwa pengasingan Nabonidus ke Taima adalah karena situs arkeologi. Di sana terdapat prasasti suci yang membuatnya mencari pengalaman spiritualnya. Berpindah agama ke monoteistik. Ada pula yang memperkirakan Nabonidus ke Taima karena sakit dan berupaya menyembuhkan diri. Alasan ini agak aneh karena masa kepergiannya adalah sekitar 1 dekade. Namun, pendapat ini punya dasar karena terdapat 2 Nabonidus dari naskah Laut Mati yang ditemukan di Qumran, tepi barat Palestina sekitar tahun 1946 dan tahun 1956. Naskah itu mengatakan bahwa Nabonidus menderita maa, sehingga dia harus mundur dari kota Babilonia dan tinggal ke Taima. Di Taima, dia disembuhkan oleh pengusir setan Yahudi. Doanya pun bernuansa monoteistik Yahudi, seperti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon pengampunan dosa. Misi ini menarik karena membuka kemungkinan Nabonidus memeluk monoteistik agama baru setelah dari Taima. Bagaimanapun, sumber sejarah Babilonia mengatakan bahwa Nabonidus kembali pada 542 detik M. Namun, pada saat itu, Kekaisaran Babilonia baru sedang berhadapan dengan kekuatan Kekaisaran Ahmeniyah yang dipimpin Kores Agung. Kekaisaran besar itu kemudian jatuh dengan menyerahnya sang raja. Uniknya, Nabonidus meminta dirinya dapat hidup relatif bebas. Kekaisaran Ahmeniyah pun mengizinkannya. Kores Agung memulai kekuasaan Persia dengan mengembalikan artefak keagamaan ke tempat suci asalnya. Termasuk mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Izin itu membuat bangsa Yahudi dapat membangun kembali Bait Suci. Dalam sejarah Babilonia, Gerbang Ishtar adalah pintu masuk utama ke kota Babel. Gerbang ini dibangun atas perintah Raja Nebukadnezar II tahun 605 sampai tahun 562 SM. Pembangunannya merupakan bagian dari sang raja untuk menciptakan salah satu kota paling indah dan kuat di dunia kuno. Gerbang ini dilapisi batu bata lapis lazuli yang akan membuat fasadnya bersinar seperti permata. Barisan relief singa, naga, dan auros yang melambangkan dewa-dewa yang perkasa yang berprosesi. Gerbang ini menyiratkan bahwa Babilonia dilindungi dan dipertahankan oleh para dewa dan sebaiknya musuh tidak melawannya. Penemuan gerbang kuno pada tahun 1902 oleh arkeolog Jerman Robert Koldewi disambut dengan kekaguman. Rekonstruksinya pada tahun 1930 mengungkapkan kemegahan arsitektur gerbang termegah dalam sejarah Babilonia itu. Gerbang Ishtar bukan sekadar simbol pencapaian pembangunan bangsa Babilonia. Gerbang megah ini melambangkan keyakinan agama dan adat istiadat Kekaisaran Babilonia yang pernah berkuasa. Gerbang Ishtar, simbol kemegahan Babilonia dan visi Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar 2605 SM 562 SM memerintahkan pembangunan Gerbang Ishtar pada sekitar tahun 575 SM. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari rencananya untuk mempercantik ibu kota kekaisarannya. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar II, Babylon menjadi salah satu kota paling indah dalam sejarah dunia kuno. Dia memerintahkan rekonstruksi lengkap wilayah kekaisaran, termasuk membangun kembali Etemenangki Sigurat Kuil Marduk. Selain itu, Taman Gantung Babilonia Konon dibangun untuk istrinya yang rindu kampung halaman, Amhitis. Gerbang Ishtar tingginya hampir 12 meter dan memiliki ruang depan yang luas di sisi selatan. Atap dan pintunya terbuat dari kayu cedar, sedangkan batu bata di sekelilingnya dilengkapi dengan ubin ornamen yang diperkirakan terbuat dari lapis lazuli. Lapis lazuli adalah batu semi mulia berwarna biru tua yang dianggap berharga sejak zaman dulu karena warnanya yang pekat. Melalui pos jaga terdapat jalan prosesi, koridor beraspal bata merah dan kuning sepanjang lebih dari 800 meter. Dinding setinggi lebih dari 15 meter di setiap sisinya. Dindingnya dihiasi dengan lebih dari 120 gambar singa, banteng, naga, dan bunga, terbuat dari ubin berenamel kuning dan coklat. Terdapat prasasti berisi doa dari Raja Nebukadnezar kepada dewa utama Marduk.
Setiap tahun, patung Dewa Marduk diarak melalui gerbang Istar dan menyusuri jalan prosesi untuk perayaan Tahun Baru. Penggambaran dewa di gerbang Istar. Sesuai namanya, gerbang Istar didedikasikan untuk Dewi Babilonia Ishtar, Dewi kesuburan, cinta, perang, dan seks. Dia adalah mitra dari Inanna Sumeria dan personifikasi ilahi dari planet Venus. Dari pintu masuk besar gerbang Istar, terdapat jalan prosesi, sebuah jalur yang dilapisi dengan relief pahatan singa, auroch banteng, dan naga. Konon Nebukadnezar II memberi penghormatan kepada dewa-dewa Babilonia melalui representasi binatang. Singa dikaitkan dengan Istar sebagai dewi perang dan pelindung rakyatnya. Istar yang bersayap digambarkan memegang busur dan anak panah, serta mengendarai kereta yang ditarik oleh 7 singa. Sang dewi kadang-kadang ditampilkan berdiri di belakang seekor singa atau ditemani 2 ekor singa. Auroch adalah jenis sapi liar besar yang telah punah, yang menghuni Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Sapi jantan muda diasosiasikan dengan adat, dewa cuaca dalam sejarah Babilonia. Adat mempunyai 2 aspek, yaitu pemberi dan perusak kehidupan. Hujannya menyebabkan tanah menghasilkan biji-bijian dan makanan, sedangkan badai dan topannya, yang menjadi bukti kemarahannya terhadap musuh-musuhnya, membawa kegelapan, kelaparan, dan kematian. Ngadat biasanya digambarkan mengacungkan petir dan berdiri di atas atau di samping seekor banteng. Simbol naga di gerbang Istar. Terakhir, naga Sirus merupakan representasi simbolis Marduk, dewa utama dalam sejarah Babilonia. Karakter asli Marduk tidak jelas, tetapi ia kemudian dikaitkan dengan air, tumbuh-tumbuhan, penilaian, dan sihir. Menurut mitologi kuno, Marduk mengalahkan Tiamat, monster kekacauan, dan Dewi Laut Purba yang kawin dengan Apsu dewa air tawar. Perkawinan keduanya menghasilkan dewa-dewa yang lebih muda. Kehadiran ular naga menjadi bahan perdebatan di kalangan peneliti. Menurut mereka, hewan mitos tersebut tidak cocok dengan patung-patung yang menggambarkan singa dan banteng yang hidup di masa itu. Disebut Sirus atau musuh ular kemegahan, makhluk ini digambarkan memiliki tubuh ramping bersisik dan ekor panjang bersisik, kepala berupa kepala ular dengan lidah panjang bercabang. Akitu, festival Tahun Baru Babel dan prosesi ilahi dalam sejarah Babilonia. Relief patung singa, auroch, dan naga melambangkan dewa-dewa yang berkuasa. Relief ini memberikan pesan yang kuat kepada mereka yang memasuki kota bahwa Babilonia dilindungi dan dipertahankan oleh para dewa, jadi mereka sebaiknya tidak melawan para dewa. Setiap musim semi, prosesi besar yang melibatkan raja, anggota istananya, pendeta, dan patung para dewa melewati gerbang Istar. Mereka berjalan di sepanjang jalan prosesi menuju kuil Akitu untuk merayakan festival Tahun Baru. Prosesi memesona para dewa dan dewi dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Semua duduk di atas kereta berhiaskan berlian. Prosesi ini dimulai di Kasikila, gerbang utama Esagila kuil yang didedikasikan untuk Marduk, lalu berlanjut ke utara sepanjang jalan prosesi Marduk melalui gerbang Istar. Nama Akitu berasal dari bahasa Sumeria yang berarti barley. Perayaan ini menandai penaburan barley di musim gugur dan pemotongan barley di musim semi. Festival Akitu dilanjutkan sepanjang periode Seleukia 312-63 SM dan hingga periode Kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi Elagabalus memerintah tahun 218 sampai tahun 222 yang berasal dari Suriah, bahkan memperkenalkan festival ini di Italia. Sejumlah festival musim semi timur dekat kontemporer masih ada hingga saat ini. Masyarakat Iran secara tradisional merayakan tanggal 21 Maret sebagai Nowruz Hari Baru. Sedangkan Habi Nisan adalah nama festival musim semi yang dirayakan di kalangan masyarakat Asyur pada tanggal 1 April. Upaya restorasi dan pelestarian gerbang Istar. Kini gerbang Istar sedang menjalani restorasi yang dipimpin oleh World Monuments Foundation (WMF). Dimulai pada tahun 2018 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2023, proyek ini berfokus pada penyelesaian beragam tantangan. Salah satunya adalah masalah fluktuasi permukaan air tanah yang berdampak pada kelembapan pasangan bata, sekaligus menjaga material asli gerbang. Pada tahun 2022, restorasi fasad utara gerbang telah diselesaikan. Restorasi ini melibatkan penggantian batu bata dan konsolidasi pasangan bata.
Pengerjaan fasad selatan yang sedang berlangsung diharapkan selesai pada tahun 2023, sedangkan rencana pariwisata diproyeksikan selesai pada tahun 2024.